Basilnya Amerika ini. Tuh kan, biasanya saya beli yang lebih halus daripada ini. Ini buatan daripada Filipina. Yang saya suka itu buatan daripada Vietnam, kalau nggak salah saya. Panas. Kecil kali lihat malah. Segini kecil. Udah kayak kelereng. Yes, orang barat di sini, orang bule biasanya anak-anak mereka tidur awal. Tapi saya tidak mengikutkan cara yang mereka karena yo. Dan ini adalah sandal. Saya beli untuk bapak saya. Hai teman-teman, selamat datang kembali. Welcome back to channel. Kembali lagi dengan saya di sini Elvira. Sana ada tunetennya, kalau kalian bisa dengar dia baru aja batuk. Ini saya kondisi masih belum 100% ya. Kayaknya saya masih kondisi juga masih 50-50 antara sakit dengan tidak. Tapi saya harus masak. Setiap saya buat opening, di belakang saya ini ada lemari-lemari, berarti saya mau masak. Teman-teman saya ada di dapur. Dan sebelum masak saya sudah kesal sendiri tadi. Kalian tahu karena apa? Saya mau masak saya mau masak pasta untuk si Dedi, spaghetti meat sauce. Tapi spagettinya tidak ada, saya sudah rebus air di sini. Dan saya pergi ke pantry, spagettinya tidak ada. Sudah lama banget saya nggak masak spaghetti, saya lupa beli noodlesnya kalau itu yang pastanya itu. Waktu ke supermarket saya lupa beli. Juga saya sebenarnya masih oneng-oneng kalau mau masak itu kepala saya masih denyut. Cuma karena kita nggak ada lagi makanan yang harus dipanasin. Dan selalunya Isabella beli pizza, saya nggak mau anak saya makan pizza mulu kan. Jadi saya mau buat pasta untuk dia dengan si Dedi. Tidak ada spaghetti. Tapi saya akan masak dulu sosnya, yaitu meat sauce. Nanti kalau si Dedi pulang daripada kerja, saya akan suruh dia mampir ke Target atau ke Walmart. Pokoknya di mana-mana supermarket yang paling dekat yang dia bisa dapat spaghetti. Nanti saya suruh dia beli, tinggal saya masak sore aja, oke? Ini sebelum saya setengah jalan nanti saya masak dulu lah ya teman-teman. Saya mau tunjukkan kalian saya masak apa untuk saya sendiri juga. Ini daun singkong yang ditumbuk, katanya ditumbuk tapi iniannya begini nih kayak udah dicincang aja. Dia kayaknya nggak ditumbuk ini, agak kasar-kasar gitu sedikit. Terus ini ada kecombrang atau kincung. Di sini ada ikan. Ini ikan yang dapat saya lihat di dalam freezer kayak udah ikan mujair ya. Tapi ini dipanggil sini perch. Tapi kalau saya lihat ini udah kayak ikan mujair, ini saya mau sambal. Ini adalah daging giling yang saya mau buat nanti pasta untuk si Dedi, meat sauce-nya. Oke lah, saya mulai dulu ya teman-teman, kita jajali dulu. Saya kerjain dulu ya. Ini berarti rebusannya saya matikan aja. Padahal saya sudah rebus air, saya sudah kasih garam. Saya pergi ke pantry tidak ada. Maka ini kita biarkan aja dulu di sini. Nanti kualinya, potnya ini saya akan pakai untuk buat sauce. Ini ternyata si ikan masih banyak banget ini duri-durinya di sini itu. Ini mau saya potong aja, berarti makannya lebih ini ya, lebih enak. Kan banyak banget nih. Nanti keselak pula, udahlah kondisi keadaan sekarang kurang sehat. Ini pula nanti keselak sama duri. Kita botakin dulu durinya ya teman-teman. Saya sebenarnya masih puyeng loh, tapi saya harus masak ya, tugas negara tetap harus dijalankan loh. Ini saya gemetaran sedikit loh, karena masih lemah. Saya cobalah ya, nanti kalau misalkan saya sekiranya video ini terputus masak setengah jalan, berarti kalian tahu, saya itu berarti lanjutkan sebelum di belakang kamera. Dan mungkin kalau nggak sanggup lagi untuk buat vlog, saya berhenti ya. Saya coba sedaya upaya. Ada berapa ekor ikannya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh cukup lah untuk saya sendiri. 5 ini berarti makannya cuma 2 hari. 5 ekor ayam. 5 ekor ikan. Saya nggak suka banyak duri di sini itu. Nggak tahu lah ini kenapa udah dibersihin mereka, tapi durinya masih ada ya. Ininya yang di sini itu. Gini. Dah, yuk kita cuci dulu ya. Oke. Ini ikannya saya sudah cuci ya teman-teman. Tuh ada 5 ekor. Dan sekarang saya mau garamin dia dulu. Kasih kunyit sedikit terus nanti saya sambal. Sambil-sambil aja saya kerjain semuanya ya. Saya nggak boleh siapkan sekarang. Baru kasih tahu kalian. Nanti aja sekalian ya. Dan nanti kalau bisa juga saya akan buka itu belanja online dari kemarin-kemarin. Saya mau bilang saya mau buka. Tidak jadi-jadi. Jadi semoga aja hari ini saya jadi buka ya. Unboxing. Oke kita lanjut ya teman-teman. Ini karena kita masak ikan.
Maka kita pakai minyak jelantah bekas masak ikan waktu kita masak rame-rame di sini dengan teman-teman ya. Nih, oh, 1 balong begini. Kalau nggak gini waktunya nggak bakalan habis ini setahun teman-teman. Soalnya terlalu banyak. Kita goreng dulu kita punya ikan. Aduh, hidung saya gatal sekali loh. I don't know, mungkin nanti vlog ini berhenti sebentar. Apa mungkin saya teruskan, saya nggak tahu lah. Karena apa? Nggak enak banget bawaannya. Tadi saya mau nggak buat vlogging, cuma saya bilang ya udahlah ya mumpung-mumpang. Ini biar sekalian aja ya, soalnya saya sudah 3 hari apa 4 hari saya nggak syuting. Udah mau seminggu saya nggak syuting karena saya kurang enak badan. Takut nanti saya kebobolan nggak ada video untuk kalian. Nanti ada yang tanya lagi kan Kak mana video hari ini. Jadi ini ya udahlah mumpang-mumping ya. Jadi kalau misalkan video ini kurang menarik pun dinarik-narikkan aja lah ya teman-teman. Karena saya sudah buat sedaya upaya. Dah simpan balik. Kita simpan, kita pakai lagi nanti kemudian hari. Alright. Mana? Mana garam saya? Ini kita garamin dulu ikannya. Oi, banyakan air. Ntar gengs, kebanyakan air. Masih ini dia masih banjir di dalam. Tadi dari mana airnya ini? Tadi saya sudah tiriskan loh. Kita garamin dulu ya. Kita punya ikan. Ini. Jadi cukup untuk saya sendiri aja ini 2 hari. Kayaknya. Kasih kunyit. Turmeric. Habis. Loh, kok nggak ada kunyit? Loh, kunyit tidak ada. Oh ini. Habis loh yang di situ habis. Untung ada ini. Oke. Dan kita marinase. Itu guys. Cuma ini aja ya, saya nggak pakai ketumbar-ketumbar atau ini karena ikan ini kita mau sambal. Jadi nggak perlu lagi perasa-perasa yang lain. Kalau tadi misalkan cuma untuk goreng ikan goreng biasa, tidak pakai sambal dan lain-lain, kita kasih ketumbar bisa biar dia wangi kan. Cuma karena ini saya mau nyambal, mau kasih garam sama ini aja, sama kunyit. Kunyit pun tadi nggak perlu sebenarnya. Aduh, ini saya bindeng loh. Saya ini ngomong sama kalian, ibaratnya saya dengar balik suara saya ada di telinga. Gak enak banget bawaannya ya. Inilah suka duka hidup di luar negeri, teman-teman. Mau tidak mau, kita harus begini. Sakit nggak sakit juga tugas negara sebagai ibu rumah tangga harus jalan. Kalau dekat dengan keluarga kan kita bisa minta tolong tetangga-tetangga sebelah ya. Jagakan anak, ini, itu. Atau kita bisa beli di sebelah rumah, tinggal lari, beli makanan di sebelah, di rumah tetangga, di mana begitu, digojekin di sini. Saya bisa Uber, cuma makanannya yang di sini dekat-dekat saya ini saya kurang suka. Setiap saya Uber itu saya kecewa, karena tidak sesuai dengan selera. Tapi udah seminggu semenjak yang kita sakit 3 hari yang lalu kita bungkus makanan terus kan. Kali ini saya udah kepingin makan sendiri, masakan sendiri. Oke lah kita masak dulu yuk. Menangis bukan karena menangis karena apa. Menangis karena motongin bawang. Udah kayak film bawang merah bawang putih pula ya. Si bawang merah menyakiti si bawang putihnya atau si bawang putih menyakiti bawang merah. Aduh. Mengalir air mata guys. Udah memang sakit, tambah lagi sakit ya. Gatal hidung saya dan mata saya. Ini bawangnya soalnya kecil-kecil sekali ini. Saya nggak suka beli bawang begini, cuma ada tersisa di kulkas kan saya mau habiskan dulu. Makanya saya suka beli bawang yang agak besar-besar sedikit biar cepat juga. Kecil kali lihat lah. Segini kecil, udah kayak kelereng. Kelereng aja lebih gede kayaknya. Ini saya menghabiskan stok dalam kulkas ya teman-teman. Soalnya saya belum pergi ke supermarket Indonesia, supermarket Asia. Beli bawang-bawang. Jadi bawang-bawang yang terakhir yang saya pakai itu waktu kita ngebakso di sini udah mulai habis. Saya nangis bukan karena apa ya. Karena saya disiksa oleh bawang ini. Kecil-kecil halus-halus bawangnya.
Kalian kan ada bilang triknya bagaimana itu motong ini, apa namanya, motong bawang. Kak harus dibeginiin biar bawangnya jangan kena ke mata. Pakai kacamata hitam aja lah sekalian masak gaya. Aduh. Motong bawang aja problem ya. Padahal banyak lagi problem hidup ini yang lebih berat lagi kalau dipikir-pikir. Ini aja menangis ya. Udahlah gengs, saya mau blender. Dulu ini bawang putih, bawang merah, cabai merah, dengan tomat untuk sambal. Ini bawang bombay dengan bawang putih saya mau rajang-rajang, iris-iris, dadu untuk buat meat sauce. Nih, daging yang tadi, yang daging sapi, giling untuk buat sos pasta si Dedi. Pastanya terakhir aja nanti nggak apa-apa. Alamak, masa-masa mau terbuang pula, terbuang yang besar. Udah kita pause dulu, take break. Ini saya tutup karena meletus. Kilin dulu, saya mau balikkan dia soalnya. Tuh kan. Dia meletus teman-teman. Ikan yang ini, ikan menyerang. Oke, dia udah balik. Up. Selamat. Hampir saya masukkan ke situ loh. Si Dedi kan gak bisa makan ikan. Saya hampir, berminyak-minyak lagi kan. Itulah. Berminyak-minyak dia udah meletus kemana. Habis ini ngepel. Kalau enggak nanti kemana-mana. Ini minyak jelek banget. Itu yang saya tidak suka goreng ikan. Karena begini. Soalnya lantainya lantai kayu. Aduh. Jadi saya udah selalu siap sedia, ini ada tisu di sini. Kalau misalkan masakan saya meletus minyak begitu, saya akan langsung lap dulu pakai tisu. Nanti baru kita pakai pel. Kalau nggak nanti keinjak kemana-mana loh sampai ke depan. Oke, ini saya susah nafas karena hidung saya ada problem ya teman-teman. Jadi kalau misalkan saya kebanyakan ngeluh, itu bukan ngeluh karena saya memang sesak nafas. Oke. Nah ini tadi bawang-bawangnya saya sudah cincang dadu, bawang bombay atau bawang Holland dengan bawang putih. Nanti ini saya tambahin minyak zaitun, belum ada di sini. Dengan daging ini, sosnya juga saya akan ambil di pantry ya. Itu untuk masak meat sauce untuk pasta si Dedi nanti, oke? Ini ikan kita... Setiap saya buka dia meletus. Saya buka dia meletus. Iya. Nih kita masukkan minyak zaitun teman-teman ya. Oke, secukupnya aja kita karena mau menumis si bawang-bawang ini. Mana tutupnya? Oh ini. Ini. Ikan saya juga sudah matang ini kayaknya. Ntar saya buka nanti meletup lagi nih. Nanti kalian bilang, Kak biar jangan meletup. Kasih ini, entah kasih apapun dia itu nggak tahu lah. Nggak bisa mungkin. Ini sos yang akan kita pakai. Olive oil dan plus garlic. Harusnya meat sauce, tapi sama aja nggak apa-apa. Yang penting pasta dikasih daging. Jadilah dia meat sauce, pasta. Maksudnya sauce dikasih daging giling, jadilah dia meat sauce. Oke, mari kita angkat ikan saya sudah matang guys. Matikan dulu, kasih dia redap. Karena di dalam kan baru berapi-api dia. Kita tunggu dulu dia tenang. Kita tenangkan dulu dia. Karena kalau nggak tenang dia nanti bisa dia mencengkam menerjah saya. Tuh kan, biar jangan peletus kemana-mana. Soalnya saya sudah lap tadi pakai air ini. Nunggu saya apel nanti. Oke, ini minyaknya belum matang. Belum ini. Kan? Nggak tahu ada trik kah biar masak ikan kita biar jangan meletup. Ini jauh-jauh muka harus dijaga. Biar minyak di lantai jangan minyak landas di muka kita udah. Soalnya kalau udah kena muka itu nanti cacatnya seberapa lama baru keluar. Baru hilang. Soalnya kalau saya tipe jenis kulit yang kalau sudah kena luka, susah mau menghilangkan memarnya guys. Makanya kalau misalkan nanti ada terlihat saya pakai baju apa terlihat comberan-comberan bekas-bekas luka itu bukan karena saya tidak jaga. Tapi saya jenis kulit yang memang bekas-bekas luka itu susah mau dihilangkan. Begitu. Makanya badan saya ini aneh-aneh aja ya.
Oke. Ini saya mau memblender sambalnya dulu ya teman-teman untuk ikan. Bawang putih, bawang merah, tomat dengan cabai. Aduh. Iya, kan ada problem sekarang saya punya ini loh. Ini bawang kita tadi udah kekuningan begini, kita udah boleh masukkan dagingnya. Ini ala saya ya. Dia masak pasta, meat sauce ala Mama si Isabella begini. Dan makanannya tetap enak. Saya masak sekali 2 panci gini, nanti 3 untuk si daun singkong giling, pucuk ubi giling, daun ubi tumbuk. Kalau di Medan dipanggilnya daun ubi tumbuk. Ini saya masak masakan kampung dengan masakan internasional hari ini. Jadi saya masak untuk dua jenis makanan, satu western, satu jenis lokal. Yang westernnya untuk anak dan suami, yang lokalnya saya sendiri. Ini gengs, sambal di sini, jum. Sambal ikan. Oke, kita udah mau selesai. Nanti saya cuci-cuci. Ini setelah dagingnya kecoklatan, kita akan masakkan saus ini. Masakan orang barat sangat simpel ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu, makanya saya jarang buat vlogging untuk masakan orang-orang bule begini. Karena saya buatnya ini biasanya masak untuk si Dedi itu sambil ngurusin netenir. Jadi saya masukkan begini, saya lari ke sana, lari ke sini, ngurus cucian, ngepel rumah. Jadi sambil-sambil itu saya masak untuk suami. Karena masakan mereka tuh nggak perlu kayak kita ini, peritilannya banyak banget. Mereka mah buat sandwich, lasagna yang dimasukkan ke dalam oven. Cuma kita bahan-bahannya aja kita buat prepping sebentar. Habis itu tinggal masuk ke dalam panggangan biasanya. Kalaupun buat steak begitu juga. Makanya saya jarang sekali buat vlogging untuk masakan untuk suami. Karena kalau saya masak untuk si Dedi ya seperti yang saya bilang tadi. Saya sambil-sambil buat kerjaan lain. Kesana kemari, lari kesana kemari. Kalau nggak dengan begitu saya nggak bakalan bisa selesaikan kerjaan yang lain teman-teman gitu. Nanti rumah saya berantakan. Saya nggak bisa rumah berantakan. Ini sambil ngiris-ngiris bawang untuk ke daun ubi. Bentar ya, semoga selesai sebelum waktunya si Nathaniel tidur siang. Target saya itu selalu nidurkan si Nathaniel siang itu jam 2. Kalau di koloni dia bisa tahan tidur sampai 4 jam. Nanti bangun jam 6, jam 5. Dan kalian tanya, Kak, tidur si Nathaniel jam berapa kalau malam? Jam 9. Karena dia tidur, bayanginlah tidur siang kan, si Nathaniel tidur siangnya jam 2. Kadang-kadang kalau saya klonin dia itu bisa tahan 3 jam dia tidur siang. Jadi jam 5, jam 6 dia bangun. Gak mungkin dia tidur balik jam 7 kan, itu mah udah bohong. Anak saya tidurkan jam 7 mah tidur aja nanti kerjanya. Mainnya cuma berapa jam gitu, gak mungkin kan. Jadi dia tidur jam 9. Yes, orang barat di sini, orang bule biasanya anak-anak mereka tidur awal. Tapi saya tidak mengikutkan cara yang mereka karena impossible untuk saya tidur jam 7. Soalnya anak saya yang satunya itu aktivitasnya selesai jam 9 malam guys. Karena apa? Isabella maksud saya, anak yang satu lagi. Kan anak saya ada 2. Jadi Isabella itu aktivitasnya nge-gym. Setelah pulang sekolah 2 kali seminggu dia nge-gym. Ada lagi aktivitas lain di luar gym. Dan dia gimnastiknya itu mulai jam 7. Jam 7 mulai, selesai jam 8 lewat. Balik ke rumah udah setengah 9. Mandi dan beberes, si Isabella selesai beberes mandi itu jam 9 lewat. Jadi kadang-kadang kalau nanti saya tidurkan Nathaniel jam 7 itu nggak mungkin. Dia tidur nanti kakaknya buat berisik dia bangun lagi kan. Jadi untuk mengelakkan satu tidur, satu bangun, terbangun, tertidur, pokoknya gitulah. Kita semua bersepakat tidur jam 9. Kadang-kadang jam 9.15, kadang-kadang tergantung kecepatan anak saya bertindak. Dan kecepatan bapak mamanya juga beresin gitu. Jadi anak-anak saya tidak tidur jam 7 ya. I wish. Tapi nggak boleh. Saya sudah coba tabrakan waktunya nggak bakalan jadi. Soalnya kalau si Isabella nanti buat berisik, Nathaniel terbangun nggak bisa tidur lagi. Jadinya saya tidur jam 1 malam nanti. Jadi kita buat begitu gitu guys. Oke, ini udah mau selesai. Saya mau masukin ininya. Ini saya masukkan bay leaf atau basilnya Amerika ini. Hah?
Nah ini teman-teman yang saya bilang belanjaan online ya, saya mau unboxing dengan kalian dari kemarin-kemarin tidak jadi. Yang ini dari Sephora, yang ini sepatu kayaknya yang dua ini. Tengok, saya beli sepatu sampai begini karena lagi promosi. Dan ini kopi. Ini tadi saya nggak mau unboxing dengan kalian, tapi saya mau sudah sekalian aja lah ya. Nanti kalau sempat saya unboxing, kalau tidak nanti berarti lain kali. Itulah saya mama super busy. Saya mau unboxing belanjaan aja kadang-kadang itu ngambil berhari-hari, kadang-kadang seminggu 2 minggu. Dan ya udahlah, langsung saya kalau perlu saya buka, kalau tidak perlu saya biarin aja di situ ngendep. Udahlah, udah mau masakkan, saya mau masukkan dulu sausnya ini dulu teman-teman, yuk. Nah ini dagingnya udah kecoklatan ya teman-teman, saya udah bisa masukkan saya punya sos, pasta sos. Ya sayang, oke. Nih, ini merek Bartoli, Bertoli. Kasih air sedikit sayang, dibuang. Serem, 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 serem. Udah matang dua-duanya, tinggal daun ubi ya. Den, punya si Dedi udah selesai, nanti tinggal masak mie-nya aja, masak spaghettinya. Kalau sausnya udah jadi. Terus nanti kasih roti garlic bread. Udin itu doang. Happy lah suami saya pulang kerja nanti ada makanannya. Soalnya udah berapa hari ini saya tidak masak kan, karena saya sakit. Ini juga nanti kalau dia tahu saya masak, ini pasti katanya, you crazy katanya. Crazy lah. Karena mau makan. Yang ini udah bisa kita matikan apinya teman-teman. Sudah matang. Nanti saya tutupin. Bentar lagi si Dedi pulang kerja. Kita masak mie-nya. Kalau dia udah bawa ya. Kita matikan. Cerep. Udah. Nih di sini ada daun bawang juga. Tadi saya udah iris ya. Kita masukkan sekalian. Tuh. Ya ibu-ibu tahulah nyambal ikan ya kan. Gak usah perlu tutorial. Semua orang mau udah bisa nyambal ikan. Anak SD aja bisa. Saya aja dulu SD udah masak loh. Ini saya langsung aja masukkan ke dalam Tupperware ya teman-teman. Kenapa saya langsung masukkan ke dalam Tupperware? Kita nggak perlu buat presentasi karena beginilah sehariannya saya kalau udah siap saya masak, saya masuk ke dalam Tupperware biar nanti langsung kalau nggak habis kan kita bisa bungkus dia, simpan untuk besok-besok. Nih. Tinggal ngambil dari Tupperware ini aja, takeaway box. Udah lah ya. Beginilah. Namanya pun daily vlog. Ini yang kalian lihat, inilah yang saya buat tiap hari. Begini caranya. Tinggal dituang, masukkan. Serat. Nah. Simpan ya. Ini untuk si Dedi sekarang saya ronde ketiga. Ronde ketiga ya kan gengs. Mana tadi minyak jelantah saya? Ini daun singkongnya ini kurang bagus. Saya nggak selalu beli yang ini. Tapi karena disebabkan kemarin itu tidak ada, jadi saya beli. Biasanya saya beli yang lebih halus daripada ini. Ini buatan daripada Filipina. Yang saya suka itu buatan daripada Vietnam, kalau nggak salah saya. Panas ini, panas. Oke, jangan buat di situ. Yang dari Vietnam itu dia lebih halus. Hari ini saya tidak ada serai, karena saya belum belanja, saya menghabiskan stok yang ada di rumah, makanya saya tidak pakai serai untuk daun singkong saya hari ini. Kita masukkan tumis bawang merah. Bosan si Neten yang nyanyi dia. Woi, anak orang. Nyanyi dia. Oke, ini bawang putih, bawang ininya kita tumis ya teman-teman, bawang merah. Dia kalau saya ngomong, dia ngomong. Ini kita gunting dulu. Kenapa kau sayang? Kenapa kau skubidu-bidu-bidu dari tadi? Nonton apa, Dek? Oke, ini kita masukkan daun singkongnya, teman-teman. Ini saya masukkan ke combrangnya, teman-teman, atau kincung. Kita kasih air dulu. Sedikit. Nih, kita masukkan santan. Udah, kita tunggu matang ya. Nanti saya kasih perasa. Dan lain sebagainya. Sekarang saya cuci-cuci dulu ya, gengs. Ini kita biarin dulu. Tuh kan, saya bilang saya nggak sukanya itu karena apa ini kasar. Tuh, kuahnya aja nggak hijau. Nih. Tapi ya udahlah ya. Dicincang ini, bukan ditumbuk. Tuh, kalian tengok agak aneh kan? Nih ya, saya cuci dulu piring, saya beberes dulu, nanti kita sambung lagi.
Ini daun singkongnya udah selesai teman-teman, saya makan dulu yuk. Di situ nanti mungkin saya akan unboxing 1 kotak dulu ya. Yuk kita makan gengs, ini udah selesai. Ini teman-teman makan, simple saya nih. Wah kalian tengok, pucuk ubi, singkong, daun ubi, apa aja yang ini dipanggil di tempat kalian. Tapi ini ditumbuk, sekarang dicincang. Pakai santan, mie ikan perch. Kayaknya ini perch, ini nggak tahu lah, udah penglihatannya seperti ikan mujair. Tuh, kalau Nathaniel saya kasih kondok hari ini karena dia nggak ada nafsu makan. Tuh, punya mama ini kan? Tuh anak saya baru sakit soalnya kan masih sakit juga, jadi dia nggak nafsu makan, dia minta ini, saya kasih aja lah. Oke teman-teman, ini saya makan dulu ya. Saya nggak mau video ini saya mau makan sekarang karena si Nathaniel minta handphone. Nanti juga copyright karena dia bakalan dengar lagu-lagu di sini. Saya makan dulu sama Nathaniel, nanti kita sambung kalau sempat buat unboxing, oke? Saya tunjukin kalian belanjaan saya sebagian mungkin, nggak semuanya karena nggak mungkin banyak. Alright. Ding ding ding. Oke. Iya, ayo nah. Nah adik, ini adik mau nak? Nih, nah. Oke, kita makan dulu guys. Makanan kampung saya sudah selesai. Tadi internasional di sana, nanti si Dedi mau makan kalau udah pulang kerja. Oke, saya makan dulu ya. Kita buka satu aja dulu ya teman-teman. Nanti kalau nggak saya tunggu-tunggu dan semua nanti barang-barang belanjaan saya online berjibun di situ. Kalau saya tunggu-tungguin unboxing, sekarang aja kita unboxing semua. Ih, kacamata tadi masak loh. Masak dia kena minyak. Mau buka? Sini lah, duduk sini. Ya, ready? Adik buka. Oh sorry sayang, kejepit. Naik sini. Ready? Susah banget. Saya nggak bawa pisau. Pakai tangan aja. Kan mama sangar. Gitu. Apa ini? Yeay. Ada apakah dia? Angkat satu-satu deh. Duduk sini. Hah? Adidas? Dia sekarang kalau sepatu semua Adidas. Oke, ini first. Ini saya beli daripada Dr. Scholl karena kebetulan mereka lagi ada diskon. Jadi spring sale, nanti summer sale lagi. Dan ini kebetulan mereka saya beli juga untuk si Dedi satu ini. Nanti kita lihat ya teman-teman. Saya nggak tahu dia suka apa tidak. Tadi saya pikir-pikir kalau misalkan si Dedi nggak suka, dia bisa pakai nanti berkebun di belakang. Nanti kita kasih si Dedi buka ini. Ini untuk si Dedi. Ini sepatu siapa? Adidas. Adidas. Ini ada ini. Saya juga beli untuk si Nathaniel. Jadi ini semua ada sepatu. Dalamnya ini sepatu. Saya tidak beli untuk si Isabella karena Isabella sepatunya banyak. Wow. Ini sepatu adik besar sekali ya. Ini ukurannya kebesaran karena ukuran yang saya mau untuk si Nathaniel itu tidak ada. Jadi saya pikir udah tahun depan juga masih bisa dipakai. Iya ada ininya. Tunjukkan dulu guys, bilang, besar sekali ya dek. Sepatu ini bagus loh teman-teman. Tunggu ini daripada kulit. Berapa saya beli ya? Pokoknya semua clearance. Dia 40% diskon. Begitu untuk sepatu-sepatu makanya saya beli. Ini merek Dr. Scholl. Mau pakai dulu? Sini. Itu dibuat sih biar jangan lembek dia, biar jangan hilang ini bentuknya. Besar kali dek sepatu ini dek. Sepatumu bisa sekolah ini kelas 2. Yo, kakinya lebih besar daripada kepalamu. Ukurannya masih lebih besar, tapi nggak apa-apa saya simpan nanti untuk si Nathaniel kalau udah kemudian hari, kemudian tahun maksudnya. Mau dipakai? Nanti Sisi bilang where is mine. Sisi nggak perlu lagi beli sepatu karena sepatu Sisi itu banyak sekali. Dan kenapa saya beli untuk si Nathaniel? Karena ini kan kebesaran ukurannya. Jadi masih bisa nunggu. Kalau Isabella itu sepatunya banyakan cuma dipakai beberapa kali aja teman-teman udah nggak muat kan. Jadi saya suruh dia, kamu pakein sepatu yang ada aja dulu. Nanti kalau udah ini udah nggak muat. Mana? Iya. Sepatu adik besar sekali. Nanti kalau udah nggak iniin saya bilang kita beli yang baru lagi karena kan kemarin ulang tahun. Natalan juga dia kan banyak dapat sepatu. Jadi si Isabella nggak perlu lagi beli sepatu. Ini hanya karena on sale aja. Saya beli untuk si Nathaniel dengan si Dedi. Itu kebesaran banget loh, Dek. Coba tengok dulu, Dek. Yo. The farmer wear that.
Mau ke farmer kau pakai ini? Mau ke ladang katanya dia pakai ini, mau ke farmer. Dan ini adalah sandal. Saya beli untuk bapak saya. Karena saya mau. Iya. Ini untuk bapak saya karena saya mau balik kampung kan kita. Jadi saya udah mulai nyicil-nyicil barang yang akan saya bawa untuk mereka. Dan ini saya beli untuk bapak saya. Nanti kalau misalkan kalian mau tahu ini apa isinya, nanti tunggu ya. Jangan sekarang kita buka. Oke? Nih, ini untuk saya sendiri. Mari kita buka. Jeng, jeng, jeng. Dek, ringan sekali ternyata. Saya suka sepatu ringan. Hah? Sepatu mama sayangku, ini boots. Kulit. Dr. Scholl juga. Kenapa saya beli warna coklat begini? Saya warna hitam udah ada. Saya nggak ada warna coklat. Hah? Iya. Saya nggak ada warna coklat sepatu boots yang kecil begini. Kan ini kan kadang-kadang kita mau tukar-tukar warna. Dek, ringan loh. Mama suka loh, Dek. Ringan sekali. Semoga aja nyaman dipakai ya. Ini nggak ada kosaki, gengs. Wow, sepatu mama loh, Dek. Tengok ini, teman-teman. Ini nggak cocok sepatu, nggak cocok ini celananya. Jadi nanti aja kalau udah ini apa namanya, udah celananya cocok nanti saya pamer sama kalian. Sekarang ini begini aja bentuk, Dek. Kita matching loh warna coklat ya, Dek. Yo. Ini bagus loh, saya suka loh dia ringan. Saya ringan loh. Nanti ini si Dedi nanti kalau kalian mau tahu jenis sepatu apa yang saya beli nanti saya iniin tunjukin kalau dia sudah pulang ya. Nih sepatu mama. Kau tunjukkan dulu dengan teman-teman sepatu mamamu ini. Oh, ini bukan sepatu. Cantik. Oke. Inilah nanti kita pakai ya kalau udah waktunya dipakai. Janganlah kok koyai semuanya. Oke lah teman-teman, sampai di situ dulu video kita hari ini. See you next time. Bye guys.